Bapak Ibu, peserta yang ada di ruang ini maupun yang ada di Zoom meeting, saya akan menyampaikan diseminasi hasil riset ini. Sebenarnya materi ini pernah saya gunakan pada saat konferensi penyiaran Indonesia di Makassar. Kemarin pada saat acara FGD sudah dibahas Pak Rektor. Sebenarnya ini adalah bagian dari yang kita bahas kemarin. Hanya saja perlu kita ketahui bahwa riset kita di KPI ini tentang indeks kualitas program siaran televisi ini, instrumen yang kita pakai adalah P3SPS ya, Om Andi. Jadi Pak Andi, jadi ini yang mungkin bisa kita jadikan pedoman ketika kita menentukan apakah program siaran di televisi memiliki kualitas atau tidak, atau berkualitas atau tidak. Nah, saya fokus kepada konten religi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adli bahwa fungsi pers ataupun media massa itu adalah selain informasi, juga edukasi, hiburan dan kontrol ya. To inform, to educate, kemudian to entertain, kemudian yang satunya kontrol. Nah, sebenarnya dari beberapa fungsi ini yang paling penting untuk membangun sebuah peradaban itu adalah to educate ya. Apapun ya fungsinya, jadi informasi maupun hiburan sekalipun harus memiliki fungsi edukasi ya. Saya akan melihat bahwa di Indonesia ini, sebagaimana kita ketahui, mayoritas masyarakat Indonesia adalah penduduknya beragam ya, khusus agamanya itu ada banyak agama ya, selain suku dan lain sebagainya ya. Dan tentu saja ketika kita hidup di Indonesia ini pengen merasakan kedamaian, kenyamanan ya. Ini adalah menjadi keinginan banyak orang, termasuk di dalam beragama ya. Oleh karena ini menjadi peluang yang kemudian ditangkap oleh industri media untuk membuat sebuah konten acara di televisi yang selanjutnya disebut dengan program siaran religi ya. Dan ternyata program siaran religi ini mendapat tempat di mata pemirsa, yang terbukti beberapa program menempati rating atas dan mampu menyedot para pemasang iklan. Nah, ini program-program religi ya. Yang jadi masalah apa? Adanya ambiguitas antara fungsi edukasi khususnya dalam meningkatkan keberagamaan masyarakat dengan fungsi komersialisasi dari program tersebut. Hampir seluruh tayangan program religi juga masih terjebak dengan kekuatan nama, program, dan figur penyampai pesan dalam setiap tayangan. Nah, saya akan melihat riset ini melalui fact finding ya. Ada yang pertama, ada ketidakberimbangan konten siaran religi yang cenderung pada konten agama tertentu, yaitu agama Islam. Kemudian yang kedua, kekuatan nama, program, dan figur penyampai pesan dalam setiap tayang. Adanya konten yang tidak mendidik karena program siaran religi masih mengandung konten mistis, horor, dan spiritual. Jadi ada 3 fact finding yang kita temukan di dalam program siaran televisi pada periode 1 tentu saja, dan juga beberapa di periode 2. Jadi sampai tahun ini masih ada 3 hal ini yang masih ada di program siaran ya. Yang pertama, ketidakberimbangan konten program siaran religi ya. Ini bisa kita lihat ya, dari 13 stasiun televisi, 1 televisi mayoritas memiliki konten
program siaran religi Katolik. Nah, ini 9 didominasi oleh konten Islam. Jadi yang 9 itu konten Islam, kemudian yang 1 stasiun televisi ada yang Katolik. Kemudian 3 stasiun televisi dalam program siaran religi memberikan kesempatan yang sama. Jadi ada, ya alhamdulillah masih ada 3 stasiun televisi yang dalam program siaran religi memberikan kesempatan yang sama pada berbagai agama walaupun belum menyeluruh. Nah, ini temuan dari riset kita. Kemudian pada stasiun televisi TV One, program tayangan Rumah Mama Dedeh, ya, Assalamualaikum Nusantara didominasi oleh materi konten agama Islam, ya, dan lain sebagainya. Jadi yang mau saya sampaikan ini data-data. Intinya bahwa persoalan keberimbangan ini masih menjadi persoalan yang kita temukan tadi berdasarkan stasiun yang kita paparkan tadi. Ada 9 yang mendominasi agama Islam, kemudian yang 1 agama Katolik. Nah, padahal keberimbangan ini perlu. Jadi meskipun mayoritas masyarakat Indonesia Islam, ya, tetapi yang namanya perbedaan ini kan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kemudian hindari, ya, sehingga ini harus tetap kita akomodir termasuk di stasiun atau program siaran televisi. Kemudian yang kedua adalah yang ini dulu kemarin pernah disinggung oleh Bu Agnes, ya, bahwa tentang narasumber ini harus memperhatikan track record, ya, kalau istilahnya Mbak Agnes, Bu Agnes itu. Kalau saya selain track record juga kredibilitas. Jadi kredibilitas itu dalam arti juga memang mempunyai pendidikan atau ilmu agama yang memang kredibel di bidangnya, tidak karena figurnya yang menarik kemudian menyedot para pemirsa kemudian dia ditampilkan. Nah, khawatirnya justru akan membuat pesan-pesan yang tidak tepat gitu. Nah, ini yang saya temukan adalah figur Mama Dedeh yang bertahun-tahun tidak berubah dengan nama program siaran yang sama, yaitu sejak tahun 2006. Kemudian figur Ustadz Danu yang memiliki nama besar walaupun tersandung kontroversi, ya, tetapi masih menjadi penyampai pesan dalam program siaran religi. Nah, ini mengenai narasumber. Kemudian yang ketiga, ya, fact finding yang ketiga adalah mengenai konten mistis, horor dan supranatural. Nah, ini juga ada ini penjelasannya di P3SPS. Ada beberapa, tidak saya sebutkan satu-satu karena waktu. Nanti masih ada 4 informan yang akan memberikan testimoni atau memberikan temuan-temuan yang bisa dipakai atau digunakan oleh para akademisi maupun para praktisi yang berkaitan dengan riset-riset, ya. Oke, kemudian summary atau kesimpulannya aja. Televisi sebagai media massa di Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers memiliki fungsi tadi yang sudah saya sebutkan, to inform, to educate, kemudian to entertain dan kontrol. Namun dalam implementasinya televisi masih memperlihatkan ambiguitas antara fungsi normatif sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tersebut dengan fungsi komersialisasi dari program siaran televisi tersebut. Nah, kemudian hikmah, ya, hikmah sebagai closing statement, ya. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa keberagaman dalam hal apapun termasuk agama ini dijamin, ya, bahwa itu adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu kesempatan untuk memberikan porsi tayangan yang berimbang, ya, itu harus tetap diperhatikan. Yang kedua, tentang
narasumber ya, tadi kredibilitas narasumber, track recordnya harus jelas, ini harus diperhatikan. Yang ketiga mengenai tadi konten horor mistis juga harus diperhatikan juga. Saya kira itu sebagai pemaparan diseminasi hasil riset program siaran televisi tahun 2021. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator terhormat, silakan.